Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat. Bursa transfer di Eropa sudah mulai ramai, ya, terutama di 5 liga besar, baik di Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan di Prancis. Namun tetap sorotan banyak orang pasti akan tertuju ke IPL, Liga Premier Inggris. Ini liga paling top, liga paling glamor, ya, tidak terbantahkan. Dan saya akan memulai, ya, dengan Aston Villa. Nanti tiap hari saya akan mengupdate pemain-pemain yang diperpanjang, pemain-pemain yang dibeli di transfer window ini, ya, atau pemain yang dijual, dan kita akan coba dengan Aston Villa. Villa akhirnya bisa mendapatkan gelandang Philippe Coutinho. Coutinho ini bisa datang kembali bermain di Inggris. Ya, setelah sebelumnya dia bersama dengan Liverpool di antara tahun 2012-2013 saat datang dari Inter Milan sebelum dia keluar pada 2018. Dan Barcelona yang membeli Coutinho dari Liverpool dengan mahar yang begitu tinggi, 105 juta pound. Akhirnya melepas juga Coutinho walaupun dengan status pinjam, ya, meminjamkan ke Aston Villa selama 6 bulan ke depan sebelum ada pembicaraan untuk dipermanenkan tentunya. Ya. Dan ini suatu kabar gembira. Kabar gembira itu bukan saja bagi pendukung Aston Villa atau bagi Steven Gerrard, teman baik dari Coutinho, tapi Coutinho sendiri. Dia ingin mendapatkan jam bermain jam banyak. Itu yang dia tidak dapatkan ketika ada di Barcelona. Dan diharapkan bersama dengan Aston Villa, dan ini memang sudah dijanjikan oleh Steven Gerrard, bahwa kedatangan Coutinho ini akan membuat dia lebih enjoy, lebih bahagia, lebih banyak bermain. Bahkan mungkin bisa hampir setiap pertandingan, di setiap pekan Coutinho akan dimainkan. Dijanjikan oleh Steven Gerrard, karena Gerrard tahu kapasitas dan kualitas seorang Coutinho, ya, sehingga dia akan bermain selama 90 menit, kecuali cedera tentunya akan ditarik keluar, karena Aston Villa memang butuh pemain seperti Coutinho. Mereka tidak punya pemain kreator seperti pemain Brasil ini yang berusia 29 tahun. Nah, kedatangan Coutinho ini akan dimanfaatkan dengan benar-benar oleh Gerrard, karena sebagai pemain tengah tentunya Gerrard itu tahu ada kekurangan, ada yang tidak beres dengan lini tengah mereka. Walaupun di sana masih ada Jacob Ramsey, ada John McGinn, ya, pemain gelandang Skotlandia, kemudian ada juga pemain asal Brasil, Douglas Luiz yang ada di sana. Kemudian juga ada Morgan Samson, ya, dan juga Mahmoud Hassan atau yang lebih keren disebut dengan Trezeguet. Namun ada ketidakpuasan bagi seorang Steven Gerrard, ya. McGinn memang sudah bermain 17 kali, membuat 3 gol, ada 2 assist. Tetapi Douglas Luiz itu belum membuat gol dalam 15 pertandingan. Memang ada 2 assist dari Douglas Luiz. Sementara Jacob Ramsey ini 17 pertandingan juga yang sudah dilalui. Ya, pemain masih muda 20 tahun ini membuat 2 gol tanpa assist, ya. Nah, ini 3 pemain ini yang selalu dimainkan ketika Gerrard bermain dengan formasi dia 4-3-3 bersama dengan Aston Villa. Dan dirasakan memang mereka nggak punya seorang pemimpin di tengah. Dengan kedatangan dari seorang Coutinho ini, sangat diharapkan bahwa Coutinho ini akan memimpin lini tengah. Ya. Dia yang akan memulai semua serangan untuk sampai ke depan yang ditempati oleh Danny Ings. Ya. Kemudian mereka perlu pemain yang kuat dalam bola-bola mati, dan itu ada di Coutinho. Gerrard tahu persis ketika di Liverpool juga, ya, bagaimana Coutinho ini menjadi orang yang paling selalu diharapkan oleh Jurgen Klopp itu bisa mengambil bola-bola mati, terutama tendangan bebas yang bisa diarahkan ke tiang jauh, ke sudut atau ke pojok gawang lawan yang sulit untuk bisa dijangkau oleh penjaga gawang lawan. Dia bisa bermain dengan bagus dari luar kotak penalti, tembakan kaki kanannya yang oke, penalti juga dia oke, selalu bisa mengambil sepak pojok dari 2 sisi, kiri dan kanan, dan itu memang menjadi keahlian dari seorang Coutinho, dan pasti akan termotivasi, ya. McGinn akan termotivasi, Douglas Luiz juga sesama pemain Brasil akan termotivasi bermain, Jacob Ramsey atau Trezeguet juga akan termotivasi jika bermain bersama-sama dengan Coutinho. Bisa aja ada perubahan yang terjadi, bukan lagi dengan 4-3-3, tetapi mungkin bisa dengan 4-4-2 yang dimainkan oleh seorang Steven Gerrard. Ya, bisa juga dengan 4-2-3-1 yang bisa dilakukan oleh Steven Gerrard, dan Ings sendiri di depan, dan di belakangnya itu ada Coutinho yang bisa mengatur ritme permainan bagi Aston Villa. Ya. Kita akan lihat nantinya sejauh apa kehebatan seorang Coutinho. Apakah dia masih hebat seperti ketika berada di
Liverpool di antara musim 2012-2013 sampai di 2014-2015 sebelum berpisah dengan Gerrard, dan Gerrard pergi ke Amerika Serikat untuk bermain di sana dengan LA Galaxy, dan Coutinho mengakhiri musim di 2018 ya sebelum pindah ke Barca ya. Dan konon ketika dia datang dari Barca dipinjamkan ke Aston Villa ini, dia akan mendapat gaji yang cukup besar loh, 380.000 pound ya. Itu mungkin bisa di atas 5M, 6M lebih per pekan. Jadi ini dirasakan oleh kubu Villa juga sangat tinggi pemain ini. Makanya harus kepercayaan yang diberikan oleh manajemen Aston Villa dan juga bagi Steven Gerrard ini harus dibuktikan dengan baik oleh Coutinho untuk bisa mengangkat performa dari Aston Villa. Dan Coutinho memang harus bermain baik karena dia ingin menunjukkan juga bahwa dia masih pantas bermain di tim nasional Brasil, tim Zamba yang akan bertarung di Piala Dunia 2022 November-Desember di Qatar. Nah, karena posisi dia kan agak bisa tersisi sebagai pemain utama, bisa menjadi pemain cadangan. Nah, dia butuh untuk menjadi pemain utama di tim nasional Brasil. Nah, dengan dia banyak bermain, mendapat jam bermain yang banyak, dan mungkin tampil bagus, mencetak gol dalam pekan ke pekan, nah, ini bisa menjadi jaminan bagi Coutinho untuk bersama dengan Casemiro bermain di lini tengah tim nasional Brasil di Piala Dunia. Dan kita tahu bersama bahwa bersama dengan Gerrard ketika dia mengambil alih pada akhir November tahun lalu, datang dari Rangers menggantikan Dan Smith ya, dia memulai pertandingan dengan bagus, mengalahkan Brighton dengan 2-0 sebelum mengalahkan Crystal Palace dan akhirnya kalah dari City. Nah, 8 pertandingan yang dilalui oleh Steven Gerrard ini 4 menang 4 kalah. Bahkan 2 pertandingan terakhir itu mereka jeblok ya, kalah di kandang di Villa Park dari Chelsea, dan kemudian di awal tahun 2022 mereka itu mengawali dengan hal buruk, kalah 2-1 lawan Brentford. Nah, ini yang membuat bagi Gerrard harus ada peningkatan permainan. Mereka butuh kreator di tengah, tidak ada yang memimpin, dan itu ada pada diri seorang Coutinho ya. Mereka ada di peringkat ke-13 Aston Villa, mungkin 22 poin ya. Ya, mereka ada 1 poin di atas Soton yang mengincar mereka. Jadi harus hati-hati. Mereka juga memang hanya berselisih 1 poin dengan 2 tim yang ada di atas mereka, yaitu Crystal Palace dan Brentford. Nah, dengan kedatangan Coutinho ini, ketika Coutinho mungkin bisa mengangkat performa dari Aston Villa, bagi Gerrard dia ingin masuk di 10 besar. Syukur-syukur bisa ada di zona Liga Eropa. Walaupun berat, butuh perjuangan untuk masuk ke Liga Eropa. Tapi kalau berada di 10 besar akan jauh lebih bagus ya, di peringkat ke-8 mungkin ya, untuk ada di sana, atau 7 bahkan. Ini satu hal yang bagus, menjadi dambaan bagi Steven Gerrard, dan semua tumpuan harapan itu ada di Philippe Coutinho. Kita akan lihat nantinya bagaimana, sebagus dulukah bersama dengan Liverpool atau tidak, karena sebelumnya kan dia digaungkan untuk masuk ke Liverpool sebelum ke Aston Villa. Tapi pasti akan ditolak oleh Jurgen Klopp karena Klopp merasa seperti ditelikung, digocek oleh seorang Coutinho ketika dia sudah saat-saat akhir-akhir sebelum pindah ke Barca dengan macam-macam alasan yang dibuat ya. Udah malas untuk latihan, bahkan pulang ke Brasil, telat untuk datang untuk mengikuti sesi latihan, dan ini yang tidak disukai oleh Jurgen Klopp. Sehingga ada isu itu muncul, pasti Jurgen Klopp cut lebih dulu untuk bisa datang ke Anfield ya. Sehingga dia memilih untuk berlabuh di Aston Villa karena di sana ada Gerrard. Gerrard sebagai teman baik dia, dan Gerrard akan memberi waktu banyak buat dia, jam bermain yang banyak buat Philippe Coutinho. Kita nantikan bersama melihat sejauh mana Coutinho bisa memimpin lini kedua atau lini tengah dari Aston Villa untuk mengarungi musim 2021-2022 yang akan berakhir pada bulan Mei yang akan datang. Apakah dia akan dipermanenkan atau akan kembali lagi ke Barca? Karena bersama dengan Liverpool dia tampil bagus ya. Dari 2012 itu masuk ke sampai di 2018. Ada 152 pertandingan, 41 gol. 41 gol dihasilkan oleh pemain tengah Philippe Coutinho. Tidak sebanding ketika dia datang ke Barca. Di Barca itu dia bermain hanya 97 kali, 17 gol, sedikit ya. Itu yang membuat dia dianggap flop ya. Dan dia tidak cocok dengan permainan Barca, sehingga Barca harus menjualnya karena gajinya terlalu tinggi. Dia sempat dipinjamkan ke Munchen
dan sukses bersama dengan Munchen menyumbangkan Liga Champions di 2020, bahkan membuat 2 gol ke gawang Barcelona ketika Munchen melabrak Barcelona dengan 8-2, dan gol ke-7, gol ke-8 dibuat oleh Coutinho. Tapi memang diharapkan setelah dia dipinjamkan ke Aston Villa, dia akan berubah permainan dia. Dia akan terlejut lagi, termotivasi lagi kalau dia tampil terus sebagai pemain inti. Dan ini yang diinginkan oleh Coutinho. Dan Gerrard pun mengharapkan demikian. Dia akan memberikan waktu banyak terhadap Coutinho sebagai seorang pemimpin, leader di lini tengah bagi Aston Villa. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Philippe Coutinho yang kembali ke IPL lagi. Oke, ciao.